Memang haram jadah nih orang ya. Bukan cuma sekali atau 2 kali. 4 kali bos masuk bui gara-gara persoalan yang sama. Tapi apa dia sendirian ya? Jangan-jangan ada oknum. Ya kalau jumlahnya cuma 1 atau 2. Kalau banyak, jangan pakai kata oknum. Keterlibatan petugas. Itu aja sebutannya. Kalau kita mau bicara dalam takaran yang standar-standar saja ya ini bukti betapa rehabilitasi, pengobatan atau pembinaan bagi napi narkoba itu memang tidak mujarab, tidak ampuh. Sayangnya kita tidak punya data, pemerintah tidak pernah memberikan informasi kepada kita sesungguhnya program pembinaan di penjara itu efektif tidak ya? Berapa jauh kehidupan di penjara berikut program-program yang ada di dalamnya bisa membuat napi bertobat, termasuk napi narkoba. Kita tidak kunjung tahu persis efektivitas program pembinaan di penjara bagi naik, tetap atau turunnya tingkat residivisme napi. Itu dia pertanyaannya, sekaligus sudut pandang yang normal-normal saja. Sekarang kita geser nih, ada sudut pandang yang jauh lebih seru. Alkisah beberapa jam setelah Amarzoni ya? Amarzoni. Setelah Amarzoni itu ditangkap oleh polisi, seorang mantan ordal, bukan mantan petugas lapas tapi justru mantan napi, mengontak saya. Dia cerita panjang kali lebar tentang kehidupan underground market, underground business, pasar gelap, pasar bawah tanah, bisnis hitam terkait narkoba di dalam penjara di Indonesia. Ini kisah nyata dia nih. Dia tidak keberatan saya berbagi cerita. Sebut saja, nama aliasnya adalah Hamdan, sebut saja. Ini sumber yang saya peroleh ceritanya untuk kemudian kita bagikan. Apa kata dia? Dia mengendus, jangan-jangan nih munculnya underground business yang berujung pada penangkapan Amarzoni, barang haramnya datang dari mana? Jangan-jangan datang dari hasil tangkapan polisi. Jangan-jangan. Jadi ada polisi yang sedang butuh uang, sedang cekak dompet yang sedang tipis, lalu memanfaatkan barang bukti pidana berupa narkoba untuk mendapatkan uang. Itu sumbernya. Tapi keterlibatan oknum penegak hukum dalam kurung polisi bukan merupakan satu-satunya pihak yang disinyalir oleh Hamdan terlibat dalam kasus Amarzoni kali ini. Lebih jauh dia katakan kita juga tidak bisa abai terhadap realitas, terhadap kondisi para napi yang ada di dalam penjara. Maksudnya begini, ini model importasi, importation model, bahwa setiap orang yang masuk ke dalam lapas tentu kita anggap sebagai orang yang bermasalah. Sekian banyak orang yang bermasalah itu, sebelum mereka masuk penjara, mereka juga barangkali sudah punya masalah narkoba. Ini hanya masalah pindah tempat dari pengguna pengedar di luar penjara menjadi pengguna pengedar di dalam penjara. Importation model. Mereka sebatas mengimport, mereka sebatas memindahkan masalah mereka dari luar jeruji ke dalam bui. Sayang beribu sayang, di dalam penjara ada model baru, deprivation model, model deprivasi, yaitu apa sih kehidupan yang bisa diharapkan dalam penjara? Sejujurnya program pembinaan apa sih yang bisa diandalkan di dalam sana sehingga bisa mengubah tabiat dengan menjadi budian? Tanda tanya kok. Nah, karena praktis para napi tidak tahu mereka akan melakukan perbuatan atau aktivitas produktif macam apa di dalam penjara, maka masuk akal kalau sebagian dari mereka berpikir untuk mencari fulus, mencari uang, tetap berbisnis untuk mendapatkan manfaat-manfaat instrumental dengan lokasinya di dalam penjara. Dari situlah tercipta underground business. Di situ pula berhimpun kartel-kartel narkoba di dalam penjara. Pertanyaan selanjutnya, apakah petugas lapas tidak tahu menahu tentang keberadaan bisnis bawah tanah semacam itu? Kata si Hamdan, tahu. Ini sudah jadi rahasia umum di dalam lapas. Catatan penting, kalau boleh jujur, justru di dalam penjara itulah pasar yang paling ideal untuk transaksi narkoba. Karena sekali lagi,
Di dalamnya adalah orang-orang bermasalah yang barangkali butuh penenang hati, butuh pelapang dada, butuh penentram batin dengan cara melarikan diri ke narkoba. Di dalamnya adalah orang-orang yang dipastikan tahu sama tahu dan bisa mendapatkan manfaat satu sama lain dari bisnis jahat yang satu ini, yaitu kata Hamdan. Petugas lapas tahu persis. Bahkan Hamdan mensinyalir jangan-jangan Amarzoni ini juga dibelit dalam modus yang berulang dilakukan oleh oknum-oknum petugas lapas terhadap para pesakitan menjelang mereka menjalani asimilasi atau pembebasan bersyarat. Maksudnya gimana? Simak baik-baik ya. Ternyata kata Hamdan, kata mantan napi ini, menjelang asimilasi, menjelang pembebasan bersyarat, tetap ada kebutuhan-kebutuhan administrasi yang harus dipenuhi. Surat ini, surat itu, yang mengharuskan keluarga dari si napi harus bolak-balik ke dalam lapas. Dan itu bisa meletihkan. Tidak hanya sampai di situ, juga harus ada persetujuan, tampaknya persetujuan tertulis dari RT, dari RW, dari kelurahan. Adanya persetujuan semacam itu bukan hanya syarat yang harus dimiliki oleh napi sebelum dia mendapatkan asimilasi ataupun pembebasan bersyarat. Syarat-syarat berupa persetujuan dari otoritas kampung itu juga bisa membuka aib si napi kemana-mana. Sehingga katakanlah warga kampung yang semula tidak tahu menahu, akhirnya jadi tahu bahwa ada salah seorang warga yang selama ini menghilang tak jelas rimbanya ternyata ada dalam penjara karena kena kasus narkoba. Nah, untuk mengatasi kerepotan sekaligus untuk menangkal agar aib itu tidak meluber kemana-mana, main ini, main duit lagi, atur bel lagi kepada petugas lapas, terjadi transaksi agar syarat-syarat tadi bisa di skip, bisa dilewati, bisa disiasati. Napi juga harus menerima iming-iming, bahkan mungkin tekanan dari si petugas lapas, yaitu bikin bisnis narkoba. Jangan salah, ternyata kartel-kartel narkoba di dalam penjara itu bukan hanya satu. Kata Hamdan, setiap blok punya kartelnya sendiri. Hamdan tidak menyebut kata kartel ya, dia katakan apotik. Jadi aneh nih, setiap blok punya apotiknya sendiri. Maksudnya setiap blok punya pusat jual beli narkobanya sendiri. Ada blok G, ada blok E, ada blok T. Ini saya sebatas sebut huruf ya, kalau ada kesamaan ya itu kebetulan. Ada, anggaplah blok T yang disebut-sebut sebagai wilayah dengan apotik yang paling laris di salah satu penjara. Omsetnya gila-gilaan, bisa mencapai 50 juta rupiah, entah per pekan, entah per bulan. Silakan kali saja. Dan ini bukan cuma satu-satunya apotik di blok itu. Di blok itu barangkali juga ada apotik-apotik kecil lainnya. Nah, jangan-jangan kata Hamdan, Amarzoni ini termasuk apotik kecil. Pertanyaannya, walaupun kecil, apotik ini kan menguntungkan. Menguntungkan tanda petik. Menguntungkan sesama warga binaan alias napi. Karena mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat narkoba. Mereka bisa dapat kesenangan dengan cara yang keliru. Juga menguntungkan bagi oknum petugas lapas. Karena mereka dapat duit. Juga menguntungkan oknum penegak hukum di luar, semisal oknum polisi yang sedang butuh uang dengan cara memperdagangkan barang bukti pidana. Kalau semua diuntungkan oleh keberadaan apotik si Amarzoni itu, lantas apa gunanya dibongkar? Apa manfaatnya Amarzoni kemudian diringkus oleh otoritas hukum? Idealnya inilah langkah penegakan hukum untuk menghentikan, untuk membasmi kartel narkoba di dalam penjara. Itu idealnya. Tetapi yang bikin bau amis, yang bikin bau anyir adalah, adakah kemungkinan apotik kecil Amarzoni ini
Digusur agar apa? Agar terbangun kesan bahwa penjara yang satu ini sungguh-sungguh punya keseriusan untuk memerangi narkoba. Padahal di balik operasi penggusuran terhadap apotik kecil Amarzoni itu, boleh jadi ada apotik kelas kakap, ada apotik kelas besar yang justru ingin dilindungi. Dengan kata lain, adakah kemungkinan ini penegakan hukum terhadap Amarzoni justru untuk menutup-nutupi pelanggaran hukum dalam skala yang lebih besar lagi di salah satu penjara di tanah air kita? Jangan marah. Ini testimoni yang diberikan oleh mantan ordal, mantan warga binaan. Bagi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Pak Agus siapa? Agus Andrianto. Silakan cek saja. Senyampang Bapak berlatar belakang polisi dan sekarang diberikan amanah untuk memimpin institusi imigrasi dan pemasyarakatan. Semestinya Bapak punya pedang untuk membongkar, untuk mengobrak-abrik segala macam apotik yang ada di dalam penjara kita. Jadi penangkapan Amarzoni biasa aja itu. Justru misteri terbesar yang harus dibongkar adalah pertanyaan, apakah petugas lapas sebatas kaki tangannya Amarzoni, atau justru kebalikannya, Amarzoni lah sesungguhnya yang sebatas suruhan kaki tangannya oknum penegakan hukum? Coba jawab kalau berani.